Halo semuanya, kembali lagi di Infact Inspiring Nurse Fact bersama saya Christina Aklura Siotang yang akan menemani Sobat Infact hari ini. Jadi episode kita adalah tren masa terkini kesehatan anak, yaitu stunting. Jadi Sobat Infact, apakah kalian sudah tahu apa itu stunting? Jika belum, maka dari itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu pakar tentang keperawatan anak, yaitu Mem Debili. Boleh memperkenalkan diri, Mem? Saya nama Debili Yuwanboyo, dosen keperawatan FIK Unai, kepakaran keperawatan anak. Nah, bintang tamu kita ini adalah kaprodi kita sendiri loh. Nah, teman-teman, apakah ada yang udah tahu apa itu stunting? Jadi, Bupati Kota Bandung melaporkan bahwa angka stunting di Bandung Barat kisaran 0-6% atau sekitar 7.000 orang. Lumayan banyak ya teman-teman. Buat yang belum tahu apa itu stunting, ayo kita tanya Mem dulu nih. Jadi, stunting itu apa ya, Mem? Stunting adalah kerdil ya, sering kita kenal dengan kata kerdil. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 2 tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada waktu yang lama atau yang sering kita sebut dengan istilah kronis. Stunting menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan anak-anak usianya. Perlu diketahui bahwa tidak semua balita pendek itu stunting, tetapi anak yang stunting pasti pendek. Banyak masyarakat yang salah menganggap bahwa kondisi tubuh pendek hanya karena faktor genetika. Padahal faktor genetika memiliki pengaruh kecil dibandingkan dengan faktor lingkungan. Mungkin itu. Wah, sulit ya untuk membedakan anak yang terkena stunting dan genetik yang memang pendek ya, Mem. Kalau begitu, cara untuk membedakan anak stunting dengan anak yang pendek karena faktor genetik itu bagaimana ya, Mem? Apa itu stunting dan bagaimana membedakan anak yang stunting dengan yang pendek karena faktor genetik? Kalau faktor genetik, tumbuh serupa dengan orang tua atau saudara kandung. Sementara kalau yang stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi pada waktu yang lama. Kapan waktu yang lama itu? Yaitu 1.000 hari pertama kehidupan. Kapan 1.000 hari pertama kehidupan? Ketika janin berada di dalam kandungan sampai dilahirkan dan usia 2 tahun. Ternyata banyak hal menarik ya teman-teman tentang stunting yang baru kita tahu. Nah, Mem, untuk ciri-ciri stunting itu apa saja sih, Mem? Ciri-ciri pada stunting pada anak adalah pertama, tanda pubertas terlambat. Karena tumbuh melambat, masa pubertas anak perempuan yang mengalami stunting juga melambat. Kemudian yang kedua adalah performa buruk pada perhatian dan memori belajar. Kenapa? Ini bisa mengurangi kemampuan kognitif dan kecerdasan otak pada stunting. Kemudian yang ketiga adalah tumbuh kembang cenderung melambat, juga mencakup pertumbuhan giginya yang akan lebih lambat. Kemudian pada usia 8-10 tahun, anak akan menjadi lebih pendiam. Kenapa pendiam? Karena dia menjadi merasa minder dan malu terhadap teman-temannya. Lalu untuk anak-anak yang terkena stunting ini kira-kira penyebabnya apa saja sih, Mem? Ada beberapa penyebab dari stunting ini. Yang pertama adalah pengasuhan yang tidak baik, di mana kurang pengetahuan tentang gizi. Pada ibu-ibu hamil, mereka tidak mengetahui tentang gizi yang baik. Kemudian yang kedua, kurang akses makanan bergizi. Yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan termasuk antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang keempat, kurangnya akses air bersih. Wah, ternyata penyebab dari stunting ini banyak ya, Mem. Jadi, saya baca-baca dari berita 1.000 tahun pertama kehidupan anak itu sangat penting dalam pencegahan stunting. Kenapa itu dikatakan sangat penting, Mem? Stunting harus segera dicegah pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kenapa? Karena anak ketika dia bertumbuh akan mengalami perawakan pendek, jadi stunting juga bisa membuat atau mengurangi kemampuan kognitif dan kecerdasan akan otak anak.
Oh, ternyata dari 1000 hari masa pertama kehidupan itu masa yang sangat penting teman-teman untuk pencegahan stunting. Selanjutnya ada pertanyaan nih, Mem. Kalau anak di usia 0 sampai 2 tahun tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, apa yang akan terjadi? Bila anak di usia 0 sampai 2 tahun tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, maka dia akan mengalami stunting yang ketika usia lebih dari 2 tahun cenderung tidak bisa diatasi penanganannya. Jadi teman-teman, masa 0 sampai 2 tahun itu masa yang sangat penting juga untuk pencegahan stunting ya. Selanjutnya, jadi kita harus lebih memperhatikan asupan makanan untuk anak-anak supaya nutrisinya tercukupi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Mem cara menangani stunting pada anak yang sudah mengalami kondisi tersebut? Pada anak-anak dengan yang sudah mengalami kondisi stunting, maka apa yang harus kita lakukan? Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi, berprotein tinggi, kemudian memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan yodium. Kemudian memberikan edukasi. Edukasi ini sangat penting dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Oh, ternyata begitu ya cara supaya kondisi anak yang terkena stunting tidak semakin parah. Lalu, apa dampak yang jangka panjang dari stunting terhadap kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan? Dampak jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Ini Mem ulang-ulang ya. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Kesemuanya ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas dan daya saing bangsa. Nah, tadi kita udah dengar nih penjelasan bagaimana mencegah stunting pada anak dan balita. Kalau upaya pencegahan bagi remaja putri ada nggak sih, Mem? Oh, itu sangat penting karena salah satu masalah yang akan terjadi stunting adalah pada remaja putri. Kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap prevalensi stunting di masa datang. Terkhusus pada remaja putri yang sering mengalami anemia, yaitu kondisi tubuh kekurangan sel darah merah sehingga tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Ketika masa remaja itu tumbuh sangat cepat. Perlu asupan gizi yang banyak, remaja sering melakukan diet tanpa memperhatikan asupan zat besi, dan juga remaja putri itu mengalami siklus menstruasi, sehingga remaja putri perlu makanan bergizi, tinggi protein, buah-buahan yang kaya vitamin, melakukan aktivitas fisik, dan yang paling penting juga cuci tangan, kemudian minum air putih 6 gelas sampai 8 gelas, dan yang paling penting lagi, ditambah minum tablet tambah darah atau yang sering kita singkat dengan TTD. Itu sangat penting sekali. Nah, teman-teman Infek, ternyata banyak loh pengetahuan baru yang kita dapat dari topik menarik dan seru kita hari ini. Terima kasih kepada Mem yang sudah bersedia berbagi informasi dan episode Infek kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton episode stunting kali ini. Jadi, kami akan menutup episode ini. Saya Christina Aguilera Sihotang. Saya Debbie Yuan Boyo. Kami pamit undur diri. Tunggu episode Infek selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dan pastinya seputar kesehatan ya. Stay tune dan ingat, Real Talk, Real Health. Bye-bye.